Lo mau tahu kisah cinta yang paling agung di antara makhluk Allah? Romeo dan Juliet masuk neraka. Bunuh Kenapa? diri karena minum racun. Oh, bunuh diri karena minum racun. Iya ya. Nggak boleh bunuh diri kalau kepikiran. Apalagi nih? Cadar yang live bareng sama pria. Wah, Mbak Cadar yang lagi live sama pria. Ngapain, Mbak? Mbaknya langsung pose kayak gini nih. Apa, Mbak? Kenapa setiap kali baca buku ini bawaannya pengen nangis terus? Beliau tuh orang yang Allahu Akbar, manusia yang luar biasa sekali gitu. Luar biasa. Buku apa ini? Beberapa kali. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan berada di jalan kebenaran. Oke, kali ini kita akan mereaction video-video Islami lagi. Ya, video-video Islami versi TikTok. Oke cuy, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini dan klik like serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update terbaru dari channel ini cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Siapa orang yang disakiti oleh seseorang, dia tahan, maka Allah akan mewakilkan orang yang jelek untuk menyakiti orang yang menyakitimu. Kamu disakiti sama orang, kamu balas, lunas. Tapi siapa orang yang didolimi, diomongi, disakiti, dia diem, hati-hati dengan orang yang tersakiti tapi tidak membalasmu. Kenapa? Allah akan wakilkan kepada orang yang jelek, yang dolim, yang mulutnya kotor untuk menyakitimu, untuk mengganggumu. Siapa orang yang disakiti oleh seseorang, kemudian ditahan, akan mewakilkan orang yang jelek untuk menyakiti orang yang menyakitimu. Oh, kamu disakiti. Jadi kalau kita disakiti nih kawan-kawan, kita disakiti sama seseorang, kemudian kita itu menahan terus nggak ngebales, maka Allah itu akan mengutus seseorang yang mana dari orang tersebut Allah akan mencaci juga orang yang pernah mencaci kita, menyakiti juga orang yang pernah menyakiti kita cuy. Jadi gitu. Jadi hati-hati ya kalian kalau ketemu sama orang yang kalian zolimi, kemudian dia itu nggak ngebales gitu. Hati-hati aja, soalnya kenapa ya, mungkin Allah nanti akan mengutus orang yang buruk juga, orang yang buruk, kemudian orang buruk itu akan mencaci kalian. Karena ya nggak mungkin Allah menyuruh atau menghendaki orang yang sabar tadi itu, yang disakiti itu, untuk menyakiti balik orang yang menyakiti. Itu sama orang, kamu balas, lunas. Tapi siapa orang yang kalau kita balas, dia berbuat sakit kepada kita, kemudian kita balas juga, nah itu impas gitu. Wes sudah nggak ada urusan lagi. Tapi ini diomongi, disakiti, dia diem. Nah tapi orang yang diomongi, digibai, dia disakiti, dizolimi, kemudian orang itu diem, hati-hati dengan orang yang hati-hati tidak membalasmu. Kenapa? Nah hati-hati ya sama orang yang, kata Habib tadi, sama orang yang disakiti tapi dia itu diem, nggak ngebales gitu. Kenapa? Karena ini Allah akan wakilkan kepada orang yang jelek, yang dolim, yang mulutnya kotor untuk menyakitimu, untuk mengganggu. Nah Allah akan mengutus, Allah akan menyuruh orang, istilahnya perantara Allah dengan orang tersebut gitu. Jadi orang yang Allah akan ngutus orang yang kotor, orang yang zolim, untuk menyakiti orang yang pernah menyakiti orang yang tadi, yang diam tuh. Nah gitu, menyakiti terus mengganggu. Makanya kawan-kawan kalian jangan pernah mengganggu orang lain, menzolimi orang lain, apalagi ngomongin orang lain. Kalau ngomongin orang lain, pahala kalian itu akan ditransfer ke dia gitu. Kalau nggak ada pahalanya kalian, maka kejelekannya
orang yang kalian omongin akan ditransfer balik ke kalian. Kan rugi kita. Kita buat amal banyak kemudian ngomongin orang, kan rugi. Ya. Maka jangan sekali-kali menzolimi dan menyakiti orang. Itu. Kenapa setiap kali baca buku ini bawaannya pengen nangis terus? Beliau tuh orang yang Allah Akbar, manusia yang luar biasa sekali gitu. Luar biasa. Buku apa ini? Beberapa kali, berulang kali saya baca buku Sirah Nabawiyah. Oh, Sirah Nabawiyah kawan. Tapi setiap kali saya baca, setiap itu pula saya menangis. Subhanallah. Ini banyak-banyak komentar teman-teman. Jadi ya memang kalau sejarah Rasulullah itu kalau kita ngebacanya pakai perasaan, baik itu dari sejarah Rasulullah sama para sahabat, sejarah sahabiat, sahabat-sahabat Rasulullah yang perempuan, atau rijalul hauli Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah yang laki-laki. Kalau kita pakai perasaan itu kita akan menemukan rasa yang beda gitu. Coba dah kalian cuy, kalau lagi baca sirah, baca sejarahnya Rasulullah, itu lain rasanya kalau kalian itu bacanya itu pakai perasaan. Saya juga pernah nangis ketika baca perang Uhud, di mana Rasulullah itu dikepung oleh pasukan kafir, orang-orang kafir. Kemudian ada sebagian sahabat itu yang jumlahnya sedikit yang rela menjadi benteng agar Rasulullah itu enggak tersakiti gitu loh. Nah, yang bikin nangis itu pengorbanan para sahabat, terus kepada Rasulullah, cintanya para sahabat kepada Rasulullah, terus apa ya, pada saat itu pada saat perang Uhud itu kan Rasulullah itu luka-luka juga. Itu pokoknya Rasulullah juga terkena benda-benda tajam dari musuh gitu. Sedih sih, nangis dulu. Coba deh kalian kalau baca pakai perasaan terus resapi. Jadi kalian akan menemukan sesuatu yang berbeda. Manusia yang paling jahat dan paling najis. Manusia yang paling jahat dan paling najis untuk didekati adalah tukang fitnah. Bicaranya terlalu tinggi. Bercakap Mau menang sendiri. Menjilat sana sini. Tak tahu balas budi. Ingin dipuji. Dan merasa paling benar sendiri. Mengoreksi orang. Nah, bagus. Paling jahat dan paling najis. Paling jahat dan paling najis untuk didekati. Ya gimana ya, kalau ngedekatin orang yang suka ngomong, gimana ya, serasa kita cari mati. Kita cari mati kok. Kalau kita ngedekatin orang yang suka ngomongin orang, suka ngibah, malah kita sendiri, entah itu kita yang juga ikut gibah atau kita yang nantinya digibahin sama dia gitu. Kita ngomong nih sama dia, sama orang yang suka ngomongin orang. Nah itu nanti omongan kita bisa jadi dibuat hal yang tidak wajar sama dia, dibuat yang salah-salah gitu. Kita ngomong sama dia, curhat sama dia, kemudian dia itu bakal ngomongin ke orang tapi versi berbeda gitu kawan-kawan. Jadi kalian cuy, jangan dia deket-deket sama orang ini. Walaupun kalian diomongin ya kalian jangan ngomongin balik. Biar dia itu ngomongin kita, mau bilang apa ya biar. Kata siapa itu dah? Ada kata Habib atau lupa saya. Kata Buya Yahya kalau nggak salah. Kalau nggak salah kata Buya Yahya. Kata Imam Buya Yahya itu dapat referensi itu dari Imam Ghazali, dari pernah lihat ceramahnya Buya Yahya. Kemudian Buya Yahya itu nggak berkata kalau Imam Ghazali itu, Imam Ghazali ya kalau nggak salah ya, kalau kalian tahu komen ya teman-teman, itu bilang kalau kita itu dibicarain sama orang lain, kemudian kita itu apa yang dibicarain itu sesuai sama kita, ya ngapain kita sedih, ngapain kita sakit, wong yang dia omongin itu emang sesuai kok sama kita gitu.
Misalnya saya pendosa, terus ada orang yang ngomongin saya itu pendosa, sering buat gini-gini. Nah, ngapain saya sedih gitu? Kalau pada kenyataannya saya itu memang pendosa gitu. Nah, walaupun apa yang dia itu omongin tidak sesuai dengan kita, ngapain juga kita sibuk, ngapain juga kita sakit, ngapain juga kita pusing-pusing ngoreksi omongan dia? Nggak usah. Kenapa? Karena apa yang dia omongin itu nggak sesuai sama kita gitu. Ya ngapain kita sakit, ngapain kita sakit hati, ngapain kita resah, gundah, kalau apa yang dia omongin itu nggak sesuai sama kita. Ya nggak usah lah. Intinya kalau kita diomongin orang, biasa-biasa saja. Toh kalau dia itu ngomongin orang, pahalanya kan ke kita. Nah, akan ada baiknya juga. Kalaupun kita ada kesalahan, maka yang diomongin dia itu emang ada benarnya karena kita salah. Nah, dari omongan dia, kita itu harus mengoreksi diri agar kita tidak berbuat kesalahan seperti yang orang tadi itu ngomongin gitu. Kalau ada orang yang terzalimi angkat tangan, dia bilang, ya Allah, aku ingin. Kalau ada orang terzalimi angkat tangan, yang dia pernah menyakiti aku, yang dia karena pernah mencoreng menyakiti nama baikku, harga diriku, atau apapun ya masalahnya. Ya Allah, aku adukan dia kepadamu, berikanlah keadilanmu kepada kami. Itu ngeri banget kalau udah didoain kayak gitu sama seseorang. Saya punya prinsip, kalau lagi terzalimi itu kan doa kita makbul kan. Daripada ngedoain dia, mending saya doain diri saya sendiri. Jadi bukan saya nggak ngedoain dia karena saya udah memaafkan. Iya. Saya pakai kesempatan doanya mustajabah buat doain diri sendiri. Begitu terzalimi langsung saya. Kalau ada orang yang terzalimi angkat tangan. Ini tips dari Ustadz siapa dah lupa ya. Tips dari Ustadz Hanan Attaqi ya kalau nggak salah ya. Ustadz Hanan Attaqi. Kalau emang ngeri si orang yang kalau kita zolimi kemudian dia angkat tangan ngedoain kita buruk, meskipun dia itu orang kafir, kita orang muslim, kemudian menyakiti orang kafir tersebut, maka Allah, kemudian orang kafir itu doa keburukan untuk kita, maka di mustajab doanya karena kita berbuat zolim gitu. Jadi Allah itu kan maha adil gitu. Jadi ya kalau kita sembarangan juga sama orang kafir, kita juga salah gitu. Jadi kalau orang yang terzolim itu udah ngangkat tangan, itu ngeri teman-teman. Kenapa? Karena doanya itu mustajab. Nah, tips dari Ustadz Hanan Attaqi ini, kalau kita itu dizolimi, maka kita doain bukan untuk dia tapi untuk diri kita sendiri. Misalnya nih, saya dizolimi, kemudian saya doa, ya Allah, semoga saya itu dijaga, ditambahi imannya, dijaga dari kemaksiatan, semoga anak keturunan hamba itu tidak seperti orang itu. Nah gitu, itu kan menguntungkan bagi kita, nggak ada ruginya juga. Nah, gunakan itu. Jadi cerdaslah dalam hal seperti itu kawan-kawan. Mbak hijab gamis pink barulah lagi. Kenapa ini? Mana pakai tank top, dada kelihatan. Pakai tank top, ya kan, dada kelihatan. Apa sih Mbak mau? Apa Mbak mau? Mbak itu hijaban. Iya, hijaban. Fungsinya apa Mbak? Fungsinya apa Mbak? Apa hijabnya itu? Iya sih Mbak, di bio TikTok Anda, I love my Astagfirullah. Gini, Mbak. Aduh, susah sih kalau ngomong sama orang berpikiran hijab itu fashion. Wah, hijab itu fashion. Vlog ya, udah tahu yang dilakuin nggak benar. Nggak bener. Tapi dia pakai alternatif. Mukanya dipilih. Mukanya dipilih. Itu udah bener diciputin gitu. Tapi kenapa dada? Dadanya menonjol. Diciputin juga Mbak. Maksudnya kan Anda hijaban. Tapi hijaban. Mana-mana Mbak. Dadanya itu kelihatan ya kan. Dadanya diumbar. Tujuannya apa, Mbak? Mahkotamu jatuh, Mbak. Jatuh. Dengar Mbak ini buka jasa cuci. Cuci apa tuh? Cuci mata Om Timbul. Cuci mata Om. Ya, cuci mata Om katanya tadi. 99. Flash sale. Lebih murah Anda. Astagfirullah. Mbak hijab. Orang pakai hijab, kemudian ke bawahnya itu masih kelihatan kawan-kawan. Nah itu katanya abang-abang ini flash sale di Shopee itu yang promo-promo kan murah tuh. Nah, orang yang pakai hijab tapi ke bawahannya itu masih ada yang kelihatan, itu lebih murah dari flash sale
99. Lo mau tahu kisah cinta yang paling agung agung di antara makhluk Allah? Romeo dan Juliet masuk neraka. Bunuh Kenapa? diri karena minum racun. Oh, bunuh diri karena minum racun. Iya ya. Nggak boleh bunuh diri kalau kepikiran. Kenapa yang nonton film pada nangis ya? Sebab film itu kayak sihir. Oh, film itu kayak sihir. Yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan penonton. Bisa mempengaruhi pikiran penonton. Siapa yang lo maksud? Aisyah. The True Beauty. Udah dibaca semua? Belum. Gue gak kuat. Gak kuat kenapa? Gue nangis melulu membayangkan keagungan cinta Rasulullah kepada Aisyah. Dan lo ingin jadi seperti Aisyah? Gimana, Mbak? Pertanyaannya, apa ada orang yang seperti Rasulullah? Ya nggak ada, Pak. Kayaknya dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nggak ada yang seperti beliau. Nggak ada. Makanya nggak mungkin juga ada yang seperti Aisyah. Nah, bagus. Tapi kita harus berupaya. Nah, bijak nih abang. Lo mau tahu? Nah, kisah cinta dari akhir zaman, dari Nabi Adam sampai akhir zaman nggak ada yang kayak Rasulullah keagungannya, kawan-kawan. Terus sama juga seperti Siti Aisyah, Siti Fatimah, dari Nabi Adam sampai akhir zaman nggak ada yang seperti beliau-beliau itu udah mentok terbaik dari beliau-beliau. Makanya kawan-kawan, jangan sering baca kisah Romeo Juliet, sering baca cerpen atau novel-novel ini, cerita ini, sering-seringlah baca kisah Siti Aisyah, kisah istri-istri Rasulullah yang 11, kisah putri Rasulullah Fatimah, banyak lagi. Jadi kalian jangan cuma baca cerpen-cerpen saja. Baca ini nih, ini soalnya kisah apa? Ini soalnya di dunia nyata gitu. Yang mana kalau kita mempunyai pasangan, sering baca-baca ini, itu kita bisa memperlakukan pasangan kita sebagaimana kita mencontoh Rasulullah memperlakukan para istri-istrinya gitu. Bagus itu. Oke. Jangan terlalu nyaman ngejelekin orang lain. Karena lu sendiri juga belum tentu lebih baik dari dan jangan terlalu merendahkan orang lain. Karena posisi kita di mata Tuhan adalah sama. Ingat, roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Manusia standar. Jadi jangan ngeremehin orang, jangan mencela orang, jangan berbuat zalim kepada orang. Kita itu di mata Tuhan sama, kawan-kawan. Dan belum tentu orang yang kita celah, orang yang kita nilai dia itu rendah, belum tentu dirinya itu rendah. Siapa tahu dia itu tengah malamnya sering sholat tahajud, siapa tahu dia itu ada amalan yang cocok sama Allah. Nah, bahaya itu. Awaslah, hati-hati kalian ya. Jangan, sekali lagi jangan ngomongin orang. Cuy, jangan ngomongin orang. Udah nggak ada gunanya kalian ngomongin orang. Lebih baik kalian itu memperbanyak amal ibadah, memperbaiki diri. Gitu dah, main game aja dah, ketimbang ngomongin orang. Lebih baik main game. Pahala kita itu nggak kadaluarsa kalau main game. Kenapa lagi nih? Cadar yang live bareng sama pria. Wah, Mbak Cadar yang lagi live sama pria. Ngapain, Mbak? Mbaknya langsung pose kayak gini nih. Apa, Mbak? Buat apa, Mbak? Buat apa? Si pose Mbak yang nge-give juga masuk ke VT Mbak. Astagfirullah. Kesayanganku. Astagfirullah. Kok gitu, Mbak? Ngapain, Mbak? Cadaran. Live bareng cowok. Dipanggil sayang. Astagfirullah. Thank you for everything. Kok gitu, Mbak? Apa sih, Mbak? Apa sih, Mbak? Banyak love. Ayo, Mbak. Mbak ini banyak kali nih. Banyak kali. Aduh, Om Timbul lagi. Apa ya, wanita-wanita ini punya celah gitu. Iya, kenapa, Bang? Dengan jerat mata itu semaksimal mungkin gitu. Iya. Kayak pakai alis segala macem. Poin kenapa sih, Mbak? Kenapa, Mbak? Pengen menarik sih, kenapa? Nah, kenapa, Mbak? Juga. Ngapain sih, Mbak? Ngapain? Live bareng
cowok. Nah, kok berlive bareng cowok? Nanti lagi, Mbak. Aduh. Lah. Semoga harimu nih, Mbak, Senin terus, Mbak. Senin terus maksudnya gimana ini Senin terus? Apa ya Senin terus? Maksudnya apa ya Senin terus? Kalian kalau tahu komen di bawah kawan-kawan. Oke, cuy, sampai di sini dulu video reaction kali ini. Semoga kalian terhibur dan ya ada hikmah lah yang bisa diambil dari konten-konten reaction kali ini, kawan-kawan. Semoga apa-apa yang kita reaction di dalam video ini memberi manfaat bagi kalian. Terus juga jangan, yang paling banyak nih di reaction kali ini itu jangan kalian sekali-kali ngomongin orang, berbuat zolim kepada orang, nyakitin orang. Hindarin itu, kawan-kawan. Terus yang terakhir, buat mbak-mbak cadar, jangan nge-live sama cowok. Ya, apa gunanya cadar kalian kalau nge-live sama cowok, ya kan percuma. Oke, apabila ada salah tutur kata dari saya, cuy, saya minta maaf.